Channel YouTubeku Saranto Hasuwarso, bikin kita semua sehat dan bahagia. Dari Indonesia sampai mancanegara, semua bahagia, semua keluarga, semua sehat sentosa bersama channel Saranto Hasuwarso. Channel YouTubeku Saranto Hasuwarso, bikin kita semua sehat dan bahagia. Dari semua sehat sentosa bersama channel Saranto Hasuwarso. Ya, selesai acaranya. Salim. Salim. Bikin kita semua sehat dan bahagia. Dari Indonesia sampai mancanegara, semua bahagia, semua keluarga, semua sehat sentosa bersama. Halo teman-teman, para pemirsa, saya pada kesempatan ini mau mereview sepeda motor saya. Ini Vario 125 tahun 2023. Jadi memang saya penggemar motor Honda ya dari dulu. Yang satunya saya juga pakai motor Vario 150 dan cukup awet dengan servis yang rutin teman-teman. Cuman saya ingin tahu sensasi motor ini, Honda Matic ini ya, di tahun 2023 ini apa saja yang ditawarkan ya untuk sementara ini. Jadi sudah 2 bulan lebih ya pemakaian ini teman-teman. Mungkin bisa saya satu persatu yang saya ingat ya bedanya dengan Vario 150. Yang jelas motor ini teman-teman bensinnya lebih irit karena beda cc ya, yang 150 125 itu jelas pasti teman-teman. Kemudian yang lainnya ini ada tempat untuk charger, saya tunjukkan aja teman-teman ya. Oke, di sini ada tempat charger teman-teman. Nah, di dalam ini ada tempat charger ya. Oke, kelihatan apa enggak itu? Ada tempat charger di sini. Kemudian yang pasti sudah digital ya anunya, speedometernya teman-teman. Ini sudah digital. Dan di Vario 150 di atas generasi di atas saya juga sudah digital teman-teman. Motor saya yang 150 keluaran tahun 2017 ini teman-teman. Kemudian sama ya yang lainnya Honda itu tidak banyak berubah ya. Cuman kalau yang Vario 125 ini idling stopnya nggak ada teman-teman. Idling stop itu di sini, kalau nanti saya tunjukkan di Vario 150. Jadi kalau kita berhenti, kalau kita aktifkan idling stopnya, nanti motor akan hidup, akan mati sendiri. Kemudian ketika lampu hijau ya, merah, nanti kita berhenti sejenak mati. Kemudian lampu hijau, nanti begitu kita gas dia akan hidup secara otomatis. Nah itu ada yang di varian 150 Vario 150. Yang lainnya hampir sama teman-teman. Ini di belakang remnya masih tromol ya, yang di depan itu rem cakram teman-teman ini. Kemudian saya kira tidak banyak berubah ya. Kemudian di Vario 125 2023 ini ada jamnya ya teman-teman. Kemudian lampunya sama, light on, tapi saya rasakan lampunya lebih fokus teman-teman, entah karena baru entah apa ya. Dan semua lampunya sudah lampu LED ya, bukan bolam tapi LED semua. Ini udah LED. Motornya agak kotor teman-teman, maaf tadi malam dipakai bepergian dan hujan ya. Di Jogja ini setelah lama nggak hujan, ini hujan. Saya kira itu ya, bentuk spionnya agak beda ini teman-teman, seperti itu spionnya. Kemudian bagasinya sama, tidak ada yang terlalu menonjol ya. Saya kira teman-teman yang pengguna Matic Honda ya Vario, saya kira hampir sama ya anunya ya. Dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan. Ini tempat pakai sini cukup untuk helm teman-teman. Untuk ini pan helm cukup ya. Oke. Kemudian ini ya, oh ya, ini motor ini dapat servis
gratis ya teman-teman. Selama ini baru servis sekali ya, servis pertama itu servis oli dan jasanya gratis, tapi kedua kemudian nanti olinya beli sendiri, sampai 4 kalau nggak salah ya bukunya di dalam. Dan itu standar saja teman-teman, hampir sama ya dengan motor-motor sebelumnya. Saya kira itu tidak terlalu banyak ya yang membedakan. Di motor Honda ini hampir sama ya. Lalu bisa saya tunjukkan ini ya suaranya teman-teman ya. Kita kontak, lalu ya bagi yang belum tahu ya, ketika on ini jangan langsung dihidupkan teman-teman. Jadi waktu kita hidupkan, kita tunggu sampai kemudian suara itu hilang atau tenang ya. Nah itu suara itu berhenti, lalu baru kita tarik tuas rem, kemudian kita starter. Tuh teman-teman, biasa ya motor itu begitu kita hidupkan stasionernya belum stabil ya, dia masih kencang dulu karena di situ perlu proses ya untuk stabil ya. Ini suaranya seperti ini teman-teman kalau digas ya. Oke, seperti itu. Ini klaksonnya teman-teman. Lalu ini lampu jauh dan dekat, tombolnya itu saja. Lalu ini untuk men-setting jam teman-teman. Ini ada set, ini ada select ya, setting. Kemudian ini ada panel bensin. Ini panel bensin. Kemudian ini nanti speedometer untuk apa kalau jalan nanti ini teman-teman. Kalau digas jalan ya, mungkin teman-teman yang ingat motor zaman dulu, speedometer itu akan bergerak kalau motor sudah berjalan ya. Tapi untuk motor-motor modern sekarang ini begitu ada putaran mesin, dia langsung bergerak speedometernya, karena cara kerjanya beda teman-teman. Kalau motor lama itu speedometernya kan ditaruh di depan ya, di tromol roda depan. Tapi kalau motor modern itu speedometernya langsung di putaran mesin teman-teman. Oke, seperti ini ya. Lalu saya bandingkan teman-teman, meskipun perbandingannya bukan tidak apple to apple ya, ini cc-nya lebih besar tapi tahunnya lebih lama teman-teman. Tapi berbicara Honda Matic itu tidak jauh berbeda. Oke, saya tunjukkan ke motor saya yang Vario 150 teman-teman. Nah ini Vario 150 milik saya teman-teman, ini warna putih seperti ini. Lalu speedometernya masih yang model lama ya, masih pakai jarum. Kalau kita kontak ini, kemudian indikator bensinnya di sini, tidak ada jam, lalu ratingnya di situ. Ini kemudian ini klaksonnya teman-teman. Kemudian lampu jauh dekat, lalu kemudian ini ada idling stop ya. Ini kalau kita aktifkan pada waktu kita berhenti di lampu merah ya, ini motor akan mati sendiri, lalu kita tarik tuas gas, nanti mesin akan hidup sendiri. Saya kira teman-teman sudah tahu ya ini ya. Kemudian bagasinya teman-teman saya lihat ya, seperti ini. Bagasinya hampir sama ya dengan Vario 125, cuman karena ini cc-nya 150 ya jelas konsumsi BBM-nya lebih boros ini teman-teman. Tapi tarikannya lebih enteng ini. Itu kemudian sama di sini ada rem tangan, kalau kita berhenti di tanjakan atau di jalan agak menurun bisa diaktifkan. Di motor 125 juga sama ada teman-teman. Depan remnya rem cakram ya, itu rem cakram. Kemudian di belakang masih rem tromol. Pemakaian saya ini sejak tahun 2017, pengalaman saya menggunakan ini ya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja teman-teman. Kenceng motor ini teman-teman, motor ini banter ya. Cuman kalau dalam pemakaian lama ini stangnya sudah saya ganti ya, ini ya serampat ininya, stangnya sudah saya ganti, punya RCB karena yang lama itu sudah kusut, jelek banget ya, kotor dan jelek, dan ya maklum sudah pemakaian sekian tahun lamanya. Kemudian saya juga menambahkan lampu teman-teman, karena di daerah tempat saya itu banyak jeglungan ya. Jeglungan ini lampunya ada, ini lampu ini dua ya, saya tambahkan dua. Ini ada bisa warna kuning dan putih. Nah warna kuning ini saya buat antisipasi kalau kemudian pas ini ya berkabut teman-teman, itu jalan tidak kelihatan. Oke, saya coba ya nyalakannya ini. Nah ini kemudian saklarnya saya taruh di sini teman-teman. Ini saklarnya di sini teman-teman, saya taruh di sini. Ini kalau ini putih, ini yang kuning.
Cuman ini karena siang hari tidak begitu kelihatan teman-teman. Ini terang banget lampunya terang banget, dan kita kasih saklar terpisah ya, tuh seperti itu. Kemudian kalau kita gunakan warna kuning, tuh gini. Warna kuning ini sangat membantu kalau kita bepergian malam hari pas hujan di tempat berkabut, aspalnya hitam lalu hujan nggak kelihatan jalan teman-teman. Nah, lampu kuning ini sangat membantu sekali, apalagi bagi yang sudah penglihatannya agak terganggu ya. Kalau yang muda-muda nggak masalah ya. Kalau yang matanya sudah agak terganggu penglihatannya, itu rawan kejeglong kalau tidak ditambahi lampu. Oke, saya kira itu teman-teman. Lalu kemudian, oh ya teman-teman, ini kalau di Vario 150 kan Anda mungkin pasti tahu ya, ini ada tombol. Kalau kita parkir itu sering, karena banyak motor yang mereknya sama ya, kita susah mencarinya. Nah ini kalau kita pencet, nah ada bunyi lalu nyala lampunya ini. Ini sangat membantu teman-teman. Pernah saya parkir di tempat di mall, di basement, kemudian karena ada ratusan sepeda motor saya bingung teman-teman naruhnya di mana. Dengan ini sangat membantu ya ini ya. Oke, kemudian kalau yang di Vario 125 yang tahun 2003 ini nggak ada fasilitas ini, tapi kayaknya untuk yang Vario 150 semua ada teman-teman. Karena harganya juga beda ya, jauh banget ya selisihnya. Oke, itu teman-teman, mungkin bisa saya coba sejenak ya. Saya coba ke Vario 125 untuk sedikit saja saya naiki ya. Oke teman-teman, saya naiki sebentar ya. Nah ini teman-teman, enak kan ya, tempat ininya, duduknya pas banget ini teman-teman. Jadi kita untuk tinggi badan saya sebenarnya motor 125 ini pas banget, kita segini pas banget ya, ini posisi kaki saya pas. Tapi untuk yang Vario 150 itu agak ketinggian, ininya agak tinggi. Oke, sebenarnya ini lebih saya naik ini lebih rasanya lebih pas gitu loh, untuk ukuran tinggi badan saya itu pas banget. Nah bagi teman-teman yang tingginya setinggi saya ya, nah ini teman-teman, begitu standarnya kita turunkan dia akan mati sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Nanti bisa menjadi referensi ya. Entah sekarang, entah nanti, entah tahun depan. Kalau Anda berniat membeli sepeda motor, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa dipertimbangkan. Motor yang ekonomis ya, suku cadangnya mudah, kemudian servisnya juga di mana-mana ada, sampai tingkat kecamatan itu AHAS itu ada teman-teman. Ini pengalaman saya tidak di endorse Honda ya, sama sekali tidak teman-teman. Saya hanya masyarakat biasa pemakai Honda sejak dulu, sejak saya SMA itu pemakai Honda teman-teman. Dan kemudahan yang saya dapatkan, motor ini bahan bakarnya relatif irit, suku cadangnya di mana-mana ada dan relatif murah. Kemudian nyaman juga ya, nyaman, motornya suaranya halus, tidak berisik gitu ya. Kemudian yang penting kita merawat dengan baik ya. Jadi motor apapun kalau kita tidak rawat dengan baik dan ikuti petunjuk di manual book, di motor ini kan biasanya diberikan manual book. Nah di situ nanti sudah dijelaskan. Itu harus dibaca teman-teman. Apa saja yang harus kita lakukan, rutin, ganti oli. Terutama oli ini penting banget ya. Kalau motor apapun kalau olinya telat-telat ya sudah. Kemudian oli pun juga kita harus cari yang asli teman-teman. Jangan sampai teman-teman terjebak cari yang murah, oli palsu, kemudian mesinnya rontok. Nah ini celaka 12 teman-teman.
kita mau murah, mau ngirit malah ngorot, karena harga oli yang murah 50.000 sama pasang sama ngetapnya ya, itu tidak sebanding dengan rontoknya mesin yang bisa jutaan. Oke, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.